bi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membukakan kita pada sore hari ini. Alhamdulillah Allah sampai nama ini masih dan masih memberikan kita karunia yang luar biasa, panjang umur, sehat, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita, hidup kita, rezeki, mudah-mudahan. Salam dan salam juga kita sampaikan kepada kekasih hati kita yang memberi syafaat kita kelak yaumul qiyamah, Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan insyaallah kita semua mendapatkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di firdausil a'la. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita baca niat belajar dulu, mudah-mudahan insyaallah ilmunya manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Wal naf'a wal intifa. Wal mudzakarah wa tadhkir. Wal mudzakarah wa tadhkir. Wal ifadah wal istifadah. Wal ifadah wal istifadah. Wal hisa 'ala tamassuk. Wal hisa 'ala tamassuk. Bi kitabillah. Wa sunnati Rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ilal huda. Wa du'a ilal huda. Dilalata 'alal khair. Ibtigha'a mardati. Wa qurbihi wa thawabi. Wa husnil khatimah. Ma'al lutfi wal afiyah. Wa salahil 'aqibah. Ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bidayah hidayah Imam Al-Ghazali nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Ila Anzal halaman 112. Debat dan banyak bicara yang tidak boleh harus kita jaga daripada maksiat lisan, ya. Yang seperti apa yang nggak boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Tindakan bertengkar mulut atau debat dan terlalu banyak bicara adalah menyakitkan orang yang diajak bicara, juga menganggap bodoh dan mencacinya. Tindakan seperti itu didasari atau tidak telah menyanjung diri sendiri dan mengira bahwa dirinya lebih bersih, pandai, dan cerdik. Perilaku seperti itu dapat mengakibatkan kotornya hidup dan kehidupan. Maksudnya bikin kotor hati, ya. Ngajak debat bicara orang yang merasa dirinya yang paling benar, dirinya yang paling bersih, ya, dirinya yang lebih pandai, ya. Jadi dia merasa orang-orang biar menyanjung di dirinya, ya. Terus debat kayak gitu nggak boleh sebenarnya. Bikin maksiat hati dan maksiat lisan. Bila kita bertengkar lisan atau debat dengan orang yang bodoh, tentu hanya akan menimbulkan permusuhan yang senantiasa menjengkelkan hati. Orang bodoh, ya, kita ngomongin pakai ilmu nggak bisa, tapi ustazah begini, tapi ustazah begini, ngedebat gitu, ya. Nyari apa, ya, nyari pembenaran. Ya sudah, kalau kamu nggak mau ngikutin aturannya Allah, nggak mau ngikutin aturannya Rasulullah, selesai, ya. Kalau dalam aturan Islam begini ya begini. Buka kerudung di depan bukan muhrim, dosa apa enggak? Dosa. Nggak usah kamu cari pembenaran. Tapi ustazah yang di rumah saya gimana dong, ya udah lama banget sama saya. Ada ipar iya, sepupu iya, udah anggap saya saudara aja udah pada, ya. Nggak apa-apa kan ustazah kayak gitu. Nanya nggak apa-apa, saya barusan ngasih tahu hukum. Hukumnya boleh apa enggak? Enggak, tetap aja nggak boleh. Ya, dosa mah tetap dosa. Jadi kalau mau ngedebat sama orang yang nggak punya ilmu, capek-capekin malah nyakitin hati. Ya dianya juga tersakiti hatinya. Kenapa? Nggak mau terima. Makanya ilmu itu kalau disampaikan oleh para alim ulama,
dari hadisnya Rasulullah SAW, para sahabat itu ngomongnya sami'na wa ata'na, marhaba ya Rasulullah, langsung iya udah. Emang yang disampaikan salah sama Rasul? Kan enggak. Ya, tapi kalau kita apalagi di zaman sekarang, di akhir zaman, kalau dikasih tahu malah nanya, malah ngeyel dan nanya-nanya mana dalilnya. Terus kalau udah tahu dalil kayak kamu ngelakuin gitu, ya belum tentu. Ya, jadi nggak debat itu kurang baik ya, nggak baik bahkan. Dan kalau sama orang bodoh jadinya permusuhan. Sedangkan kalau kita bertengkar atau berdebat dengan orang yang arif, orang yang lebih tinggi ilmu pengetahuannya, tentu kita akan tidak akan mendapatkan hasil apa-apa, melainkan dibenci oleh mereka. Ya kita kalah, ya debat sama orang yang lebih pintar sama kita, ya udah kita kicep diem gitu. Ya, kita dianggap kurang sopan atau bahkan dianggap berilmu pengetahuan rendah. Nah, jadi serba salah. Kita mau ngomong sama orang bodoh, jadi kesel hati kita, ya emang lu nggak ngertinya. Udah ngomong berkali-kali begini, masih aja emang kagak paham memang lu, gitu ya. Jadinya kesel di hati. Ngomong sama orang yang lebih pintar dari kita, ya emang gue salah, emang gue begini kali ya. Jadi ngerasa ya diri kita memang nggak ada bapaknya, atau dia ngerasa, orangnya ngerasa ya yang saya ajak ngomong mah orang yang di bawah saya gitu. Jadi ada sama-sama merendahkan satu sama lain. Ya, diterangkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tarakal mira wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabtil jannah, wa man tarakal mira wa huwa muhibbun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Barang siapa yang meninggalkan bertengkar lisan atau debat dan dia berada dalam posisi yang salah, nggak mau debat, walaupun memang dia salah, ya udah nggak usah debat, maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga. Bayangin, ya, ninggalin debat. Dan barang siapa yang meninggalkan debat, sedangkan dia dalam posisi yang benar, maka dibuatnya sebuah rumah oleh Allah di surga. Ya, subhanallah. Ya, a'lal jannah. Ya, bukan hanya dibuat rumah, tapi di baitan fi a'la, gitu ya. Kalau fi rabatil jannah ini kurang nih berarti ya, artinya kurang nih. Sama-sama rumah untuknya di surga. Dalam bahasa Arabnya padahal beda. Fi rabatil jannah, di dalam surga, ya, dibuatin rumah di dalam surga. Tapi kalau yang benar, debat benar, tapi tinggalin nama dia, dibuatin nama Allah rumah di atas surga. Maksudnya di surga yang paling atas. Jadi bedanya gitu. Baitan fi a'lal jannah, ya. Jadi maksudnya apa? Ya udah nggak usah yang bertengkar. Kalau orang alim ulama, para orang-orang soleh, nggak ada yang demen debat, ya. Mereka menyampaikan ilmu, diterima. Alhamdulillah, nggak diterima, ya sudah. Ya jarang diajak debat begini. Makanya jarang juga, ya, para alim ulama, tokoh-tokoh ulama yang masuk ke politik, nggak mau debat isinya, ya, harus begini, harus begitu dan lain-lain, nggak mau. Ada beberapa yang ikut gitu dengan niat-niatan mungkin tersendiri, dengan niatan yang baik, biar biar meluruskan, biar ini, biar ini. Tapi banyak kan ulama-ulama yang meninggalkan, ya nggak mau masuk begituan deh, gitu. Ya, karena Nabi SAW mengatakan ini. Karena itu waspadalah, jangan sampai terkena rayuan setan yang selalu berbisik kepada kita, tampakkanlah hak dan kebenaran. Jangan kalah dalam menegakkan kebenaran tersebut dalam keadaan apapun. Sebab sebenarnya setan selalu berusaha menarik orang-orang bodoh untuk menjerumuskan dalam jurang kejahatan. Oleh karena itu janganlah menjadi bahan tertawaan setan, karena setan dapat membujuk dan merayu kita, yang memerosokkan ke jurang kehinaan dan kesengsaraan. Karenanya kebenaran perlu ditegakkan dan dipertahankan sekalipun berat. Ya, jadi kadang setan tuh suka ngomong, udah kamu ngomong sama dia gini, ya, giliran diajak didebatin gitu, enggak, kamu harus pertahankan argumen kamu gitu ya, biar benar, biar begini. Terus setan ngajakin terus gitu ya, jangan mau kalah kamu, wah turun kamu nanti ini kamu, ya, reputasi kamu begini begitu dan lain-lain. Nah, jangan sampai kebawa sama tipu daya setan.
ngasih tahu orang fair, dia ngajakin debat, ya sudah, kalau nggak mau ya sudah tinggalin, kok jadi bot gitu ya, nggak boleh. Kemudian menampakkan hak dan kebenaran merupakan suatu perbuatan yang baik apabila ditunjukkan kepada orang yang sekiranya mau menerima dan mengikuti ajakan yang disampaikan. Yang demikian itu harus ditempuh dengan jalan memberikan nasihat secara halus dan dalam suatu tempat tersendiri, tidak di muka umum. Kalau ngasih tahu, perlu kita ketahui memberikan nasihat kepada orang lain ada caranya. Itu harus dapat menempuh jalan yang bijaksana. Karenanya nasihat membutuhkan kehalusan baik dalam perangai maupun dalam tutur kata. Karena kita juga kalau dinasihatin orang kan nggak mau yang ngomongnya kasar, iya nggak? Pengennya ngomongnya lembut dari hati masuk ke hati. Tapi kalau ngomongnya kasar gini, oh didebatin kamu. Di samping itu disampaikan bahasa yang memikat. Jika jarak itu tidak dapat ditempuh, tentu nasihat tersebut akan menjadi sia-sia. Bahkan mungkin menjadi fadilat, yakni membuka cacat dan celah orang lain. Membuka cacat dan celah orang lain. Kalau ini sampai terjadi, maka mudarat yang ditimbulkan oleh nasihat itu lebih besar daripada manfaatnya. Sehingga maksud untuk mendatangkan kebaikan malah berbalik mendatangkan kejelekan. Sebab tidak melalui cara-cara yang baik dalam memberi nasihat. Ngomongnya di depan umum, ngomongnya kata-katanya nggak bagus. Saya contohin lagi di Bu Sinta biar ini nggak apa-apa ya. Iya Bu, jadi jangan kayak Bu Sinta ya Bu ya, ngomongnya di depan umum. Saya kalau mau ngomongin Bu Sinta dengan keadaan Bu Sinta yang nggak baik, harusnya saya nyampe ini ke Bu Sinta aja sendiri, tanpa di depan umum, dengan bahasa yang baik, tutur kata yang baik dari hati ke hati, nggak di depan begini. Ya, yang di depan begini ngomongnya akhirnya bikin sakit hati orang, bikin dosa. Yang ada orang jadi tahu aib-aibnya orang, yang ada berarti saya bukannya mencarikan jalan yang baik, malah saya membuka aib-aibnya orang. Saya buka aibnya Bu Sinta. Iya, jadi jangan kayak Bu Sinta ya Bu. Bu Sinta tuh orangnya begini. Ya Bu ya, nggak gitu caranya. Nggak di depan umum, nggak membuka. Yang kalau kayak gini nasihatnya namanya mudorotnya lebih banyak daripada manfaat. Ya, nggak gitu, ibu-ibu juga gitu ya. Semuanya kita, kalau ada yang salah dari orang, jangan ngomong di depan umum. Samperin orangnya, ngomong baik-baik. Samperin orang bukan dilabrak ya Bu ya. Gua labrak habis ini. Lihat ya. Ya. Habis sama gua kata itu ya. Udah ada aja tuh. Gitu, nggak gitu ya. Tapi ngomong dengan hati yang baik, dengan tutur kata yang baik, kan gitu. Ya akhirnya kalau kayak gitu berantem, sekampung berantem ya. Tetangga gitu, ada apaan? Oh iya emang lu benar, ayo maju. Temennya ngedukung yang gak benar. Lalu bila Anda bergaul dengan para ahli fikih di zaman ini, masa di mana Al-Ghazali hidup, bahkan sampai zaman di mana kita hidup sekarang ini, maka kebanyakan mereka suka bertengkar lisan atau debat dengan bersih tegang leher, maksudnya benar-benar debat gitu ya. Sukanya mau menang sendiri dalam segala permasalahan, tak mau kalah. Hal yang demikian dikarenakan fanatik terhadap fatwa ulama ya, hati-hati nih. Kita zaman sekarang nih, Imam Ghazali udah memprediksikan, orang alim ulama udah tahu ke depannya bakalan gimana. Kita sekarang suka debat, nggak terima kalau kita kalah atau salah dalam satu ide gitu. Kan katanya ustazah begini ya, gini. Enggak, tapi kayaknya itu enggak bisa begini. Waduh, ya. Mending yang disampaikan benar, yang disampaikan kadang salah. Dari ulama usul itu ulama yang enggak benar, dia mempertahankan. Enggak bisa, tahlil enggak ada hukumnya. Bid'ah katanya gitu. Enggak usah didebatin nih orang begitu. Ya, kalau guru saya ngomong gak bid'ah, saya mau yasinan, mau tahlilan, boleh. Dari zaman dulu nenek-nenek saya pada yasinan, tahlilan, gak apa-apa. Guru saya juga ngomong di ngaji, gak apa-apa. Gak bisa, mana dalilnya begini. Berdebatin, tinggalin aja, gak usah repot. Ya udah, jadi bid'ah menurut kamu, tahlil menurut kamu sama yasinan, tahlilan bid'ah. Iya bid'ah, gak bisa. Ya sudah, kalau kamu gak mau ya sudah, saya mau, gitu aja. Ya,
kerjain. Kalau kamu nggak mau jangan larang-larang saya. Ya tapi kan nggak bisa gini-gini. Saya nggak mau debat. Ya mendingan kita ngomongin yang lain. Mau bakso nggak? Saya traktirin ya. Mau nggak? Ya gitu aja udah dibuat cair. Ya sampai terus dalilnya mana? Ini itu. Aduh. Ya dengan mempertahankan fatwa ulama ulama yang nggak benar. Ulama munafik yang menerangkan bahwa sungguhnya pandai bertengkar mulut atau debat merupakan suatu tindakan yang utama. Banyak aliran-aliran yang ngomong, kamu kalau mau ngajak dia harus ajak debat, ajak tukar pikiran, kuras pikirannya dia, ya biar masuk kamu. Jadi kamu ngomongnya yang pinter ya, nah jadi kan masuk ke otaknya. Gak gitu, ya. Beranggapan bahwa pandai berhujah atau mengajukan argumentasi dan provokasi merupakan suatu kecerdikan yang sangat terpuji, padahal tidak. Oleh karena itu hendaklah kita dapat menjauhi dari pengaruh ulama su. Sebagai ulama su itu ulama yang nggak benar ya. Su itu dari kata-kata yang nggak apa yang syar, yang nggak bagus. Sebagaimana kita lari dari ancaman harimau. Ya, perlu diketahui bahwa sungguhnya bertengkar lisan merupakan penyebab murkanya Allah dan dibenci seluruh makhluk. Karenanya perlu berhati-hati dalam memelihara lisan. Jadi memelihara lisan dari bohong, dari ngomongin orang, dari debat. Ya nggak usah, udah orang mau ngedebatin kita perkara begini. Coba saya mau dudukin sama kamu, saya mau nanya kamu, suami kamu tuh begini, kamu harusnya tuh begini. Ya udahlah, itu suami saya, anak-anak saya, kok kamu yang repot. Tapi nggak bisa gini segala macam. Wah ya, ada dalilnya dalam Al-Quran, istri itu harus begini. Waduh, repot udah. Ya, udah biarin aja, nggak usah didebatin orang yang kayak gitu. Jelas nggak? Ya. Tapi kalau misalkan nih nanti malam kan ada nih debat apa? Capres apa cawapres? Capres. Debat capres. Iya, bukan cawapres. Boleh nggak kita nonton? Boleh aja. Tapi kita nggak usah ikutan debat. Ya kita cuma mendengarkan. Kita nonton, kita debat. Emang mau dia nunggu begitu gitu ya. Itu biarin aja. Kita lagi mendengarkan ide-idenya dia. Emang kadang hati itu setan loh. Mau semuanya juga, saya juga kadang ada gergetannya gitu, gemesnya. Ya, itu mah setan gitu ya. Tuh lihat tuh. Jadi kita suruh ngomong, ya suruh menjelekkan satu di antara yang lain gitu. Emang nggak benar tuh, lihat aduh ngomongnya begini gitu. Itu ada setannya, ada hawa nafsunya. Yang nggak mau nonton silahkan, yang mau nonton harus jaga hati gitu intinya. Ya, tetap maksudnya dengan niatan apa? Niatannya baik, biar saya tahu nih, oh terakhir nih ya, saya mau menentukan pilihan yang baik gitu. Jangan sampai nyoblos, yang nggak nyoblos masuk kan di hari ini nih di GoFood. Oh ada. Oh nonton juga enggak. Waduh, masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah jaga deh hatinya sampai bersih deh hatinya. Ya, jadi boleh terserah ya. Mau nonton sampai saya mau mantepin pilihan saya, silahkan. Ya, mau nggak milih, cuman biar saya tahu juga, silahkan. Nggak mau nonton debat juga, silahkan. Saya tidur aja deh ustazah daripada nonton debat gitu ya. Mendingan saya makan mie kek, makan apa kek, ya silahkan aja. Ya, tapi intinya jaga hati. Dan jangan sampai menjelekkan satu dari yang lain. Ya semua orang ada kurang lebihnya lah. Ya, semua orang mau capres 1, 2, 3, semua ada kurang lebihnya. Kita aja ada kurang lebihnya kok. Ya, semuanya mau calon presiden itu manusia, namanya manusia, pasti ada kurang, ada lebih. Tapi kita mantepin gitu ya, kalau mau milihnya nanti, oh mana ya yang lebih kayaknya ke hati saya menurut ulama begini gitu ya sudah gitu. Ya, nggak mau nonton debat ya sudah. Jadi intinya jaga hati. Jelas, ada yang mau tanyakan dulu dari berdebat? Nggak ada ya. Selanjutnya adalah memuji diri, ini juga nggak boleh. Yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menyinggung diri sendiri, seakan merasa bahwa dirinya tidak mempunyai dosa. Ada nggak yang gini? Saya sih nggak ada dosa sih, Ustazah. Ada nggak yang di sini Albil nih? Ya. Yang ada apa? Dosa. Berarti banyak sih dosanya. Saya aja banyak dosanya saya.
Ya, kali gitu ada nih, kalau anak-anak kecil yang ngomong sih saya percaya gitu ya. Soalnya saya nggak punya dosa, iya kamu belum balik emang nggak punya dosa, ya. Tapi kalau kita yang udah balik, ya Allah dosanya banyak banget. Seakan merasa bahwa dirinya tidak mempunyai dosa. Hal yang demikian dimaksudkan untuk pamer atau riya terhadap orang lain. Sedangkan merasa suci dari dosa dengan maksud untuk mengakui kenikmatan yang telah dicurahkan oleh Allah merupakan bagian dari syukur kepada Allah dan tidak dilarang dalam ajaran Islam. Kalau emang benar, ya. Tapi kalau memang jadinya berbalik, ya, di dalam masalah ini Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Maka janganlah kamu mengatakan dirimu sendiri suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Oh, saya mah suci, mendingan saya sih dibanding dia sih. Kalau saya lihat-lihat ya, saya sih lebih suci ya. Saya kalau ngomong terjaga, saya nggak pernah ngomongin dia. Ya paling dikit-dikit mah nggak apa-apa kali. Ya gitu. Kalau dia mah ngomongnya kan banyak ya, ngomongin orangnya. Kalau saya mah enggak. Ya tuh, ya nggak ada. Merasa diri kamu paling suci, paling benar, itu aja udah dosa. Ya, dengan memuji diri sendiri nggak boleh. Oleh karena adanya keterangan di atas, janganlah kita membiasakan menyanjung diri sendiri. Tahu kan kalau lebihnya itu dari siapa? Enggak, kelebihan yang Allah berikan pada diri kita dari Allah. Kekurangan baru pada diri kita. Kelebihan yang Allah berikan dari Allah. Kok sombong banget ya, nyanjung-nyanjung gitu. Saya tuh baik ya kayaknya ya, dermawan banget saya, ya Allah. Saya tuh orangnya rajin dan ibadah, alhamdulillah. Kalau kamu memuji diri sendiri di hadapan Allah dengan bersyukur nikmat, ya Allah alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah jadi saya istiqomah tiap malam bangun tahajud. Tapi ngomong sama diri sendiri, nggak ada orang yang tahu. Dengan niatan tahajud minimal, maksudnya ya Allah mudah-mudahan Allah jadi terus gitu ya. Saya bangun tahajud terus, sholat subuh nggak telat-telat, gitu ya Allah mudah-mudahan. Tapi nggak ngomong sama orang. Sinta tadi sholat tahajud nggak? Enggak, iya mendingan saya sih. Makanya sholat tahajud Sinta kayak saya tiap hari sholat tahajud. Iya. Ya nggak boleh gitu. Ketahuilah sesungguhnya menyanjung diri dapat mengurangi kedudukan di hadapan sesama umat manusia. Ya, dan menjadi penyebab mendapatkan murka dari sisi Allah. Ya, mengurangi kedudukan di hadapan manusia, nyanjung diri sendiri. Sama kayak saya kasih contoh tadi Bu Sinta. Ya, saya kasih contoh ke Bu Sinta makanya sholat tahajud kayak saya. Ya, Bu Sinta udah, ya kalau Ustazah pamer amat ya, sombong banget lah. Orang sholat tahajud aja ngomong-ngomong, yang lain dengarnya, ya Ustazah kok pamer ya, ya sholat tahajud ngomong-ngomong, kan gitu. Mengurangi di mata manusia, apalagi di mata Allah, mendapatkan murka. Tuh nyanjung diri, mendingan nyanjungin orang. Selanjutnya, sekiranya kita ingin melihat dan mengetahui kalau sanjungan yang kita lakukan terhadap diri sendiri tidak akan menambah kedudukan, maka lihat dan rasakanlah terhadap teman-teman kita ketika mereka menyanjung diri sendiri dan menganggap baik terhadap diri sendiri dengan mengaku utama, mengaku agung, dan mengaku banyak harta. Bagaimana perasaan hati kita dan ketidakcocokan pikiran kita? Ya pasti kalau ada teman kita yang nyanjung dirinya, kita dalam hati ngomong apa? Itu sombong banget ya, tahu deh emang gitu dan kayak emang bener aja gitu. Ya kayak deh ngomong-ngomong diri sendiri ya, ngata-ngatain orang itu. Nah itu ya, apalagi kita aja nggak demen orang nyanjung diri sendiri gitu ya. Serta bagaimana kita mencela mereka setelah berpisah. Ya, yang ada berpisah kita omongin, dia tadi ngomong begini, riak banget, sombong banget. Karena ucapan ataupun perbuatan mereka yang menyanjung diri sendiri. Oleh karena itu, orang lain pun akan merasa seperti yang kita rasakan. Tentu mereka pun akan menganggap tidak baik. Bagaimana anggapan kita dikala melihat mereka melakukan hal serupa. Dan perasaan kurang enak tersebut, apalagi telah berpisah dengan kita, mereka akan melahirkan mereka lahirkan dengan ucapan. Akan ada omongan setelahnya, setelah udah pisah. Oh ibu itu tuh tadi pakai ngomong begini ya, emang dia mau orangnya begini. Nah jadinya kemana-mana ya. Dari menyanjung diri sendiri akhirnya jadi orang-orang lain yang mendengar
menurunkan derajat di mata orang, mendapatkan murka Allah, dan jadi omongan orang setelahnya. Ya, jadi jangan sesekali menyanjung diri sendiri. Kalau mau menyanjung orang lain, orang demen nggak disanjung? Demen, sanjung aja orang lain dapat Pak. Salah nyenengin hati orang. Bu Sinta, ya Allah, makasih ya. Mau ada MC ulang tahun, mau ada apa tetap dateng ya, rajin bener Bu Sinta, Allah jadi istiqomah. Mudah-mudahan kayak gitu kita doain segala macam. Sana nggak Bu Sinta? Terima kasih saja. Benar. Kemarin lulus. Oh iya. Oh masya Allah. Lagi doain lagi. Amin. Kita makan bareng. Amin. Traktir Bu Sinta. Ya. Masya Allah. Ya orang demen kayak gitu ya, disanjung, didoain apa segala macam. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, ada soleh. Insya Allah semua anak-anak kita insya Allah. Ya wahakata melaknat. Nah ini hati-hati. Hendaklah kita menjauhi dan menghindari diri dari melaknat makhluk Allah, baik pada binatang, makanan, dan lain sebagainya. Demikian pula jangan sesekali kita melaknat orang lain. Jangan pula berkata kepada orang Islam dengan mengatakan syirik, kafir, ataupun munafik. Sebab yang mengetahui batin seseorang hanyalah Allah. Karenanya jangan sesekali kita masuk dalam masalah yang berada di antara hamba dan Allah. Ya. Jadi jangan suka ngelaknat. Apa ya? Laknat tuh gimana ya bahasanya ya? Semoga kamu nggak dapat keturunan. Semoga kamu mendoakan atau melaknat seseorang. Ya, mendoakan dengan sesuatu yang jelek. Ya, bersumpah gitu ya. Nah ini nggak boleh nih, jangan sampai ya menyumpahi seseorang, mau orang ataupun binatang ataupun apa-apaan, nggak boleh. Dan jangan ngata-ngatain orang ya, bahkan ngatain dasar emang dia orang kafir, emang dia mah munafik, di depan mah lain, di belakang mah lain, ngomong emang munafik, dasar, nggak gitu ya. Nggak boleh nih, jaga mulut, jangan sampai ngatain orang, laknat orang ya. Ketahuilah di hari kiamat Anda tidak akan ditanya mengapa kamu tidak melaknat fulan dan mengapa kamu mendiamkannya. Bahkan seandainya kamu tidak pernah melaknat iblis sepanjang umurmu dan tidak menyibukkan lidah dengan menyebutnya, Anda pun tidak akan ditanya tentang hal itu. Tetapi sebaliknya, bila kita melaknat salah satu dari makhluknya Allah, maka kita akan dituntut sebagaimana mestinya di hari kiamat. Karenanya jangan kita mencela makhluknya Allah, sebab Rasulullah SAW belum pernah sama sekali mencela terhadap makanan hina. Ya, kalau kiranya beliau menghendaki dimakan, kalau tidak cukup diam dan tidak mencela. Bu, Rasulullah mencela sama sekali. Ama orang, ama makanan aja nggak pernah nyela, apalagi orang. Kalau kita, ya kalau makanan mau deh. Oh, apa? Nggak enak begini, kurang garam, kurang gula. Apa nih sop begini rasanya kayak sayur asem? Ya. Apa nih lodeh kayak rasanya kayak kolak begini? Ada aja omongannya. Ya, celak makanan udah biasa, apalagi nyela orang. Pakai hati-hati, dibilang Rasulullah nyela orang aja, nyela makanan aja enggak, apalagi orang. Ya. Jangan suka mencela orang, menghinakan orang, ya, melaknat orang, ngatain orang begini begitu, atau binatang sekalipun nggak usah, ya, nggak usah ngatain orang gimana yang tahu dia adalah Allah. Ya, jadi kita nggak usah masuk urusannya dia, dan jaga lisan kita, jangan sampai ngomong yang nggak baik. Lo gue sumpahin 7 turunan lo nggak punya anak, lo emang dasar begini. Apa doanya malaikat? Kata malaikat, amin wa anti mithla dzalik. Amin, dan kamu juga dapat yang sama. Kamu ketika melaknat orang, kamu ketika menghujat orang, menghinakan orang, ya, berdoa jelek sama orang lain, kata malaikat, amin, dan kamu juga dapat yang sama. Mau? Makanya kalau ada orang kita sebel banget sama dia, oh mudah-mudahan dia dapat hidayah kayak nih, jadi orang bener apa sekali. Marah, nggak mungkin kan kalau marah, ya Allah dapat hidayah. Kayak nggak marah gitu ya, marah aja nggak apa-apa, ya, dengan emosi, tapi isinya doa.
Ya, sekarang mulai dari sekarang gitu. Ganti jadinya doa. Ya, walaupun marah, emosi, ya, surga. Lah, kata malaikat kan amin wa antum mithla dzalik. Ya emang susah tuh, Bu. Susah ya. Ngatain orang enaknya jelek. Ya, padahal kata malaikat tahu nggak, doa buat diri kita sendiri itu belum tentu diijabah. Tapi kalau doa buat orang lain dengan tulus hati, kan kalau ngatain orang dengan tulus hati dari hati banget itu. Ikhlas banget. Ya ikhlas banget, ya ngatainnya. Itu kalau mau doain orang dari dalam hati benar-benar itu diijabah justru. Ya, diijabah. Doa buat kita belum tentu diijabah. Doa buat orang lain diijabah. Mau jelek, mau buruk, makanya hati-hati. Ya, makanya kalau lagi kesel, apalagi sama anak, kalau lagi pegel banget sama anak, saya pernah yang lagi pegel-pegel sama anak. Ya, doanya begitu, soleha banget loh ya. Mudah-mudahan dapat hidayah, husnul khotimah, saya gitu soalnya, saya gitu. Saking keselnya gitu ya Allah. Sama teman saya juga gitu, teman ngajar. Lagi pegel gitu ya, ada aja nih misalnya, ya Allah mudah-mudahan mati husnul khotimah, biar kayak hisab ya terus jannah, terus dia angkat tangan amin kan. Ya suka jadi lucu, jadi padahal lagi kesel gitu ya. Doanya baik, bisa nggak? Mulai dari sekarang ya, sama anak-anaknya belajar ya. Ya orang Arab juga gitu, orang Arab tuh kalau marah sebutannya Allah yahdik gitu ya, marah. Ya semoga kamu dapat hidayah, maksudnya bagus kan. Nah kalau kita doa gini, emang udah dasar lu apa, wah inilah, itulah, binatang lah, itulah. Ya nggak bagus-bagus lah kita nih, ya. Mulai dari sekarang ganti, ya. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata laknat, celaan, hinaan, ya apalagi ama anak. Ya, doanya ibu mah mustajab, hati-hati ya. Jadi kalau mau ganti, mau itu doain yang baik-baik walaupun dengan kondisi jangan sampai setan ikut-ikutan. Lo kenapa jadi doain baik, yang sekali-kali yang nggak baik gitu ya, biarin aja, jangan kebawa. Jadi kalau sama teman sama marah juga gitu, lu datang telat-telat lo, ya Allah mudah-mudahan lo besok istiqomah sama majelis pagi dibangunnya. Ya kalau bisa dia mulai udah bangun gitu ya, padahal kesel nih terlambat dia gitu ya. Pokoknya marahnya isinya doa lah. Paham ya, jelas? Kemudian mendoakan jelek sesama makhluk. Nah ini dia nih, gak boleh juga. Hendaklah menjauhkan lisan dari mendoakan kejelekan makhluk yang tadi melaknat, meskipun makhluk itu telah berbuat aniaya ataupun menyakitkan kita. Waduh susah nih ya. Cukuplah persoalan tersebut diserahkan kepada pengadilan Allah, bukan pengadilan agama. Ya. Allah akan memberi hukuman dan balasan terhadap makhluk yang berbuat zalim tersebut. Rasulullah SAW pernah menegaskan, innal mazlum la yad'u 'ala zalimi hatta yukafi'ahu, thumma yakunu lidzalim fadlun indahu yutalibuhu yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang dianiaya jika mendoakan kepada orang yang menganiaya tentu dikabulkan oleh Allah SWT, sehingga mengimbangi penganiayaan si zalim. Jika masih sisa, maka kelak di hari kiamat akan diminta oleh orang yang dianiaya. Jadi kalau ibu terdolimin, lagi dalam keadaan yang terdolimin, angkat tangan bu, doa. Itu doanya diijabah sama Allah. Ya di dunia diijabah dulu di dunia. Ya, tapi ya itulah kebiasaan kita kadang ngedoainnya yang jelek. Jangan tuh biar ketabrak kan, biar apalah apa, jangan doain yang baik-baik ya. Rasulullah bilang jangan doain kepada orang yang enggak baik. Masyarakat terlalu berlebihan dalam menceritakan kejelekan dan kekejian. Al-Hajj bin Yusuf, kemudian seorang tokoh salaf berkata, sungguhnya Allah telah akan membalaskan bagi Al-Hajjaj orang yang menjelek-jelekannya, sebagaimana Allah akan menyiksa Al-Hajjaj bagi orang yang telah dianiayanya. Jadi ceritanya Al-Hajjaj ya, tukang ngomongin orang, tukang begini-begini. Jadi kalau ada orang yang fitnahin kita, ada yang orang yang ngedoain kita jelek apa segala macam, biarin aja ya. Nanti dia pertanggungjawabannya sama Allah. Allah nggak merem, Allah nggak tidur ya. Kebenaran itu akan muncul ya, jangan takut ya. Saya tapi didolimin, saya dibilang begini-begini, padahal saya nggak begitu ustazah ya.
ya udah, ya kamu bela diri sebisa kamu tapi nggak bisa gini, ya udah diem aja, nanti Allah nggak tinggal diem kok, Allah nggak tidur, ya nanti Allah akan memperlihatkan kebaikan kejujuran yang sebenarnya. Tetapi jangan kita doain orang yang jelek-jelek. Kemudian mencela, sinis dan menghina, ini juga nggak boleh. Hendaknya pandai memelihara diri, jangan sampai lisan kita dipakai mengejek, merendahkan dan mempermainkan orang lain, baik secara sungguhan ataupun hanya main. Jadi main-main juga nggak boleh loh ya, kita menghina orang lain, bahkan manggil orang dengan si gendut, nih sini dut gitu, nggak boleh sebenarnya. Kenapa Bu Sinta? Ya, nggak boleh sebenarnya kayak gitu. Ya, ya kalau anak kecil kali lucu, tapi kalau orang anak kecil kan masih kagak paham ya. Tapi kalau orang gede, tuh bundutnya gimana, sakit hati cuman kan lama-lama ya Allah, dari yang awalnya sakit hati terbiasa sampai terbiasa dalam kesakitan, ya Allah. Ya nggak boleh sebenarnya, walaupun hanya main-main, sebab semua itu dapat mempermalukan, menghilangkan kewibawaan dan kehormatan, serta menimbulkan gelisah, bahkan menyakitkan hati orang. 3 perkara tersebut di atas merupakan sumber dari timbulnya pertengkaran, kemarahan, perpecahan, dan kedengkian. Oleh karena itu, hendaklah kita tidak dapat memelihara diri kita, jangan mengejek siapa saja. Jika kita diperlukan orang lain, sembarangan tidak perlu ditangkap. Jika kita diperlakukan, salah nih ya, banyak editan. Kalau kita diomongin orang yang nggak baik atau segala macam, tidak perlu ditanggepin. Gitulah, diemin aja udah, ya, diemin aja, nggak usah didengerin. Kemudian jauhilah mereka sehingga mereka terlibat pembicaraan lainnya, ya. Kalau kita ladeni malah jadi. Dan jadilah seperti orang-orang yang jika menemui tindakan sia-sia mereka menjauhi dengan mulia. Ya biarin orang mau gimana, kita menjauh. Nggak usah dengerin, nggak usah ditanggepin. Ya biarin aja. 8 perkara yang di atas tersebut adalah merupakan pusat bahasa lisan. Kita tidak akan dapat menghindari atau menyelamatkan diri dari 8 perkara tersebut kecuali dengan uzlah atau menyendiri, atau tidak perlu berbicara kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Oleh sebab itu, sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah menutup mulutnya dengan batu agar tidak berbicara yang tidak ada gunanya, serta mengurangi bicara. Sayyidina Abu Bakar menunjuk mulutnya sambil berkata, lisanku ini akan dapat mendatangkan bahaya. Ya Allah, Sayyidina Abu Bakar. Siapa kita sama Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar hari-harinya masukin batu ke mulut biar nggak ngomong yang enggak. Kecuali kalau beliau membaca Quran, beliau mau sholat, beliau mau belajar sama Nabi, beliau ada permasalahan yang mau ditanya sama Nabi, mau zikir, mau sholawat, baru dibuka batunya, dikeluarin dari mulutnya. Kalau enggak, masukin lagi buat menjaga. Sampai dibilang sama Sayyidina Abu Bakar, mulutku ini bisa mendatangkan bahaya. Kalau kita, ya, makanya harus banyak-banyak istighfar, salat taubat. Mulut kita nih, lisan tidak berguna. Jadi kalau ngomong enak aja, apa aja diomongin, ngatain orang enak banget, sedap banget, ya. Kalau ghibah, ngomongin orang resep banget, detail sekali. Apalagi debat, bohong, enak aja bawaannya. Nah ini hati-hati. Karena itu hendaknya kita dapat memelihara dan menjaga lisan dengan sebaik mungkin. Janganlah lisan ini digunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat, yang mengantarkan kita dalam jurang kenistaan dan kehinaan. Lisan merupakan anggota badan yang paling besar mendatangkan kerusakan bagi seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi harus hati-hati sama lisan. Oke, insyaallah pertemuan yang akan datang kita membahas mengenai memelihara perut, memelihara kemaluan, memelihara tangan dan kaki. Salih aja ya syamilah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند ربي وآله وصحبه عدد قش صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي حمدا كثيرا دائما حمدا سنة الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bye.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.